Halo, kami dari tim Merah, peserta Toll Road People Development Program. Dalam video ini, kami akan menyampaikan rangkuman pembelajaran fase pertama tentang Leadership Essentials and Business Skills, insight yang kami dapatkan, dan rencana penerapannya di konteks kerja kami. Pada fase pertama ini, kami belajar membekali diri dengan skill dasar supaya bisa lebih efektif secara pribadi, bisa bekerja bareng tim dengan lebih kolaboratif, dan berpikir lebih analitis buat nyelesain masalah, termaksud soal ngatur biaya dan keuangan agar lebih efisien. Pengetahuan dan tools yang diberikan ini sangat baik sekali sebagai tambahan kami dalam bekerja dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mau tahu lebih lanjut soal insight yang bisa didapatkan dan diterapkan di project? Check this out. Jadi, kira-kira setelah belajar problem solving dan analytical thinking kemarin nih, kira-kira insight baru apa nih yang bisa di-share di sini? Kalau menurutku ini memang hal baru. Jadi kita dapat lah ya kemarin kayak belajar tentang Pika, yang ada fishbone diagram, five whys analysis, camper dan lain-lain. Yang menurutku itu sih sangat membantu kita dalam pekerjaan, ya kan, dalam pemecahan masalah dari yang sebelumnya kita hanya berfokus ke solusi yang belum tentu itu solusi akhir, solusi yang final, tapi dengan kita belajar tools-tools tadi kita bisa mencari akar masalah sebenarnya itu apa yang akhirnya kita bisa carikan solusi terbaik gitu. Kalau menurutku gimana? Kalau aku sih kurang lebih sama ya, cuman kalau aku kaitkan kasus kemarin ya, yang contohnya pembersihan IS yang tidak maksimal nih di tempatmu yang di bank kemarin. Nah, kalau aku lihat sekilas kemarin, kesimpulanku tuh ujung-ujungnya adalah nambah sumber daya gitu. Betul. Tapi setelah kita lakukan identifikasi masalah, pakai fishbone diagram, five why analysis, scamper, isi di SME, sehingga ketemu solusinya itu ternyata bukan nambah orang, malah justru kita hanya perlu buat prosedur perizinan. Nanti kita selesaikan pas TBM. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kita nggak belajar ini nih, kita kan nambah orang, artinya nambah biaya ya. Betul. Nah itu maksudku, itu hal-hal yang sangat berguna lah nanti di sininya. Kira-kira gitu. Oke. Insight apa nih Dek yang diperoleh dari materi personal effectiveness kemarin? Dari materi personal effectiveness ini kita belajar lebih mengenal karakter dan nilai kita masing-masing, bagaimana cara mengelola prioritas, dan harus lebih proaktif dalam berinisiatif, dan serta kita dilatih berkomunikasi yang baik. Bagus juga ya materinya ya. Untuk kasus, ada nggak sih kasus yang pernah dihadapi di lapangan? Sebagai operator jalan tol yang tugasnya menjual jasa ke customer Bun, baik itu ke owner maupun ke pengguna jalan, kita seringkali ada permintaan ataupun pekerjaan yang harus kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan ya Bun. Oleh karena itu sebagai pimpinan tim, kita harus mampu memilih prioritas mana yang harus didahulukan sehingga kita bisa lebih bekerja efektif dan efisien. Kalau dibandingkan dengan sebelum pelatihan, pendekatan apa yang lebih efektif dan tepat Dek? Sebelum pelatihan ini Bun, mungkin kita sering mengerjakan hal-hal yang harusnya bisa dikerjakan oleh tim kita. Mungkin karena kita belum bisa membagi tugas yang baik, akhirnya itu banyak membuang energi dan waktu yang kita punya. Dengan belajarnya materi ini, kita sudah bisa mampu membagi tugas atau mendelegasikan ke tim kita, sehingga kita memiliki tim yang lebih optimal lagi dalam bekerja. Oke. Pertanyaan terakhir nih, ada nggak ide atau rencana yang akan kamu terapkan di ruas selanjutnya? Untuk rencana yang mau saya terapkan di ruas selanjutnya, harapannya saya lebih bisa percaya diri, mampu meyakinkan orang lain, dan bisa berkomunikasi lebih baik sehingga kita bisa mengoptimalkan semua kemampuan kita yang ada. Semoga lancar ya di lapangan.
Untuk materi selanjutnya terkait pengendalian biaya. Insight baru yang saya peroleh dari materi pengendalian biaya sendiri adalah teknik dan metode dalam mengendalikan biaya itu sendiri. Untuk teknik dan metodenya di sini ada 9 poin. Yang pertama terkait cost reduction, standard cost accounting, budgetary control, yang keempat cost accounting, kelimanya ada value management, keenam ada outsourcing, 7 budget, kedelapan ada analysis of variance, dan yang kesembilannya continual improvement process. Untuk cost reduction sendiri itu lebih ke pengurangan biaya yang dilakukan untuk menurunkan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas layanan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang kedua, standar cost accounting. Untuk standar cost accounting sendiri itu ditetapkan di awal sebagai patokan estimasi biaya ideal. Biasa kalau di Hakaston sendiri biasa kita sebut dengan ARP, yaitu anggaran rencana proyek. Untuk budgetary control yaitu proses pengendalian pengeluaran dengan cara membandingkan hasil aktual dengan anggaran yang direncanakan. Jika terjadi penyimpangan di kita itu biasanya dilakukan atau disusun PRPP, yaitu perhitungan rencana penyelesaian proyek. Selanjutnya ada cost accounting. Cost accounting ini di Hakaston sudah disiapkan SAP sebagai pelaporan pembukuan pendapatan biaya. Ada selanjutnya yaitu earned value management, yaitu teknik pengukuran kinerja yang membandingkan antara perencanaan anggaran dan jadwal. Kalau di Hakaston di Departemen Operasi 1 sendiri ini belum dilaksanakan. Untuk pelaksanaannya mungkin lebih ke proyek atau di UP. Selanjutnya ada outsourcing. Outsourcing sendiri adalah penggunaan pihak eksternal untuk melaksanakan aktivitas atau layanan yang sebelumnya dilakukan secara internal. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan resiko. Di Hakaston sudah dilakukan penggunaan vendor subkontraktor dalam beberapa item kerja. Selanjutnya ada budget. Untuk budget di Hakaston ini budget ini sendiri menggambarkan estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Di Hakaston biasanya tiap tahun di awal tahun itu disusun RKAP dan ARP sesuai kontrak. Selanjutnya ada analisis of variance. Analisis of variance sendiri biasa dilakukan dengan ANOVA, ya, biasa disebut ANOVA, untuk mengevaluasi secara mendalam dan menyeluruh terkait penyebab penyimpangan biaya. Kemudian terkait continual improvement process, itu dilakukan untuk meningkatkan proses produk dan layanan dalam suatu organisasi secara bertahap dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, effectiveness, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Untuk beberapa item tadi, beberapa teknik dan metode tadi yang sudah dilakukan di Hakaston itu, poin 1 terkait cost reduction, poin 2 terkait standard cost accounting, poin 3 terkait budget control, dan poin 4 terkait cost accounting. Sementara yang mungkin yang belum kita dalami, rencana ke depannya yang akan kita pelajari lebih dalam yaitu terkait analisis of variance dan continual improvement process. Terkait tim manajemen, dulu kami pikir bahwa menggunakan gaya kepemimpinan yang langsung dan tegas terutama saat tekanan tinggi itu efektif. Namun kini setelah belajar tim manajemen, kita mulai beralih ke pendekatan yang lebih konsultatif dan suportif, lebih banyak mendengar, berdiskusi, dan juga mendukung tim, karena kita juga percaya bahwa kepemimpinan efektif yang dibangun lewat kepercayaan, kolaborasi, dan pertumbuhan bersama akan memberikan hasil output yang lebih baik. Dari pre-reading yang diberikan di LMS, ada juga beberapa data dan survei yang diberikan. Tim leaders yang cenderung behaviorsnya konsultatif dan suportif biasanya memberikan positif tim climate secara psychological, berarti mereka merasa aman dan nyaman. Ini yang akan kami coba terapkan dalam pekerjaan kami dan sebagai leader agar tim bisa bekerja dengan nyaman dan memanage tim dengan lebih baik lagi. Berikut beberapa insight dan key takeaways pada fase 1 TRDP ini dari tim merah. Materi-materi yang bagus dan menarik, menambah insight, dan juga akan kami terapkan apa yang sudah kami pelajari di pekerjaan. Terima kasih.